Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. kami dari kelompok 6. Di sini kami akan membahas hasil diskusi kami tentang Internet of Things dan Smart Things era. Mungkin selanjutnya akan perkenalkan setiap anggota kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaim Palevi, NIM H1D 023073. Nama saya Ahmad Irfan Adi Pratmoko, NIM H1D 023079. Nama saya Karel Salasatiriam, NIM H1D 023085. Nama Dan saya saya Isma Fadilati, NIM H1D 023107. dan saya Otniel Gurendegi dari H1 D0 23118. Oke, lanjut. Oke. Yang pertama, Internet of Things. Mungkin sebelumnya saya akan menyinggung sedikit tentang apa sih Internet of Things itu. Ya, dalam beberapa dekade terakhir, teknologi informasi dan komunikasi telah mengalami perkembangan yang pesat, mengubah cara manusia berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka. Salah satu inovasi yang paling signifikan dalam era digital ini adalah munculnya konsep Internet of Things dan penerapannya dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Nah, IoT ini adalah konsep di mana berbagai perangkat seperti sensor, perangkat elektronik, dan objek lainnya terhubung dan berkomunikasi melalui jaringan internet. Dengan IoT, pengguna dapat terkoneksi untuk melakukan berbagai aktivitas mulai dari pencarian informasi hingga pengolahan data tanpa perlu campur tangan manusia. Salah satu aspek menarik dari perkembangan IoT adalah integrasinya dengan konsep smart things atau benda pintar. Next. Kemudian dalam IoT sendiri terdapat 4 komponen utama nih. Yang pertama adalah sensor. Sensor adalah komponen kunci dalam IoT yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan data dari lingkungan fisik. Sensor ini dapat mendeteksi berbagai parameter seperti suhu, kelembapan, tekanan cahaya, dan gerakan. Data yang dikumpulkan oleh sensor kemudian dikirimkan ke sistem IoT untuk diolah dan dianalisis. Misalnya, sensor suhu dapat digunakan dalam sistem HVAC, untuk mengatur suhu ruangan secara otomatis berdasarkan kondisi saat itu. Sensor yang digunakan dalam IoT dapat bervariasi tergantung pada aplikasi dan kebutuhan sistem. Kemudian yang kedua ada konektivitas. Konektivitas sendiri adalah komponen yang memungkinkan perangkat IoT untuk terhubung ke jaringan yang ditentukan, seperti Wi-Fi atau jaringan seluler. Konektivitas ini penting untuk mengirimkan data yang dikumpulkan oleh sensor ke sistem cloud untuk dianalisis atau untuk mengirim perintah kembali ke perangkat. Dalam banyak kasus, konektivitas dalam IoT juga mencakup teknologi jaringan khusus yang dirancang untuk teknologi seperti LoRaWAN atau NB-IoT. Kemudian yang ketiga adalah data olahan. Data yang dikumpulkan oleh sensor perlu diolah sebelum dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Proses pengolahan data ini melibatkan teknik analitik yang canggih untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna. Pengolahan data dalam IoT seringkali melibatkan teknologi machine learning atau artificial intelligence atau AI untuk mengidentifikasi pola dan anomali dalam data. Misalnya, dalam industri kesehatan, data dari perangkat wearable dapat dianalisis untuk mendeteksi tanda-tanda awal penyakit atau kondisi kesehatan yang buruk. Kemudian, komponen terakhir dari IoT adalah user interface. User interface sendiri adalah komponen yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem IoT. UI ini harus dirancang sedemikian rupa sehingga mudah digunakan dan dipahami, bahkan oleh pengguna yang tidak memiliki latar belakang teknis. UI dapat berupa aplikasi di smartphone, dashboard berbasis web, atau tampilan grafis lainnya yang memudahkan pengguna untuk mengontrol perangkat IoT dan memahami data yang dihasilkan. Contoh UI dalam IoT dapat ditemukan dalam berbagai aplikasi, mulai dari aplikasi rumah pintar yang memungkinkan pengguna untuk mengontrol pencahayaan, suhu, dan perangkat rumah tangga lainnya. Mungkin Otniel bisa dilanjut.
Oh ya, cara kerja Internet of Things IoT bekerja dengan menghubungkan berbagai perangkat, baik perangkat lunak, software maupun perangkat keras, hardware, dan jaringan internet. Internet of Things bekerja dengan cara menghubungkan perangkat yang memiliki alamat IP untuk di internet. Alamat IP ini memungkinkan setiap perangkat untuk dikenali secara individu dalam jaringan dan berkomunikasi satu sama lain. Berbagai perangkat yang biasa kita memulai sehari-hari seperti sensor, kamera, dan speaker adalah beberapa contoh dari objek yang dapat menghubungkan ke IoT. Setiap perangkat tersebut beberapa sebagai pengumpul data. Lanjut. Contoh penerapan itu bisnis, pendidikan, kesehatan, transportasi, industri, otomotif, logistik, manufaktur, pertambangan, dan energi, industri retail. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Zaim. Ya, kemudian ada tantangan perkembangan IoT. Karena IoT ini melibatkan jaringan yang luas dari perangkat yang terhubung, risiko serangan cyber menjadi lebih tinggi. Setiap perangkat yang terhubung ke jaringan dapat menjadi titik lemah yang dapat dimanfaatkan oleh peretas untuk mendapatkan akses ke sistem yang lebih besar. Oleh karena itu, keamanan menjadi salah satu prioritas utama dalam pengembangan dan penerapan IoT. Dan semakin banyaknya perangkat yang terhubung dan data yang dikumpulkan, ada risiko bahwa data pribadi pengguna dapat disalahgunakan dan diakses tanpa izin. Untuk mengatasi masalah ini, perlu ada kebijakan dan regulasi yang ketat untuk melindungi privasi pengguna dan memastikan bahwa data yang dikumpulkan digunakan dengan cara yang etis dan aman. Mungkin bisa dilanjut slide-nya. Nah, kemudian ada SmartThings era. SmartThings era ini adalah era di mana berbagai perangkat dan benda sehari-hari dihubungkan ke internet. Mereka dilengkapi dengan sensor, perangkat lunak, dan kemampuan untuk saling berkomunikasi sehingga bisa melakukan tugas-tugas tertentu secara otomatis atau berdasarkan perintah. Lanjut. Kemudian ada contoh perangkat yang memanfaatkan SmartThings. Ya, ini ada smart home device. Contohnya smart home device itu ada lampu otomatis yang mungkin bisa kita kendalikan menggunakan handphone, atau mungkin ada lampu otomatis yang akan mati sendiri ketika ruangan itu ditinggalkan. Kemudian ada CCTV dengan deteksi gerakan. Kemudian contoh yang lain ada perangkat elektronik seperti smartwatch, fitness tracker, smart glass. Kemudian ada smart car, ya contohnya itu mobil Tesla. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Karel. Baik, untuk manfaatnya sendiri, yang pertama yaitu ada efisiensi energi. Perangkat pintar itu seringkali dirancang untuk menghemat energi dengan bekerja hanya saat diperlukan. Kemudian selanjutnya kenyamanan. Pengguna dapat mengendalikan banyak aspek dari kehidupan sehari-hari mereka dari jarak jauh, sehingga lebih nyaman. Kemudian keamanan. Sistem keamanan pintar dapat menawarkan pemantauan real-time dan respon cepat terhadap ancaman. Oke, kesinambungan IoT dan SmartThings. Kolaborasi antara Internet of Things, IoT, dan kecerdasan buatan menciptakan banyak peluang dalam era teknologi saat ini. Berikut adalah beberapa cara di mana IoT dan SmartThings berkesinambungan dalam kecerdasan buatan.
Yang pertama adalah pengumpulan data dan analisis. SmartThings memiliki sensor atau data yang dicatat setiap kali digunakan. Data tersebut dapat dilihat atau disimpan di cloud melalui sistem IoT dan dapat digunakan oleh AI untuk memberikan wawasan dan penggunaan SmartThings yang lebih optimal. Kemudian yang kedua, otomatisasi dan efisiensi. IoT bisa membuat SmartThings menjadi lebih otomatis. Contohnya, ketika ada SmartThings berupa pengatur suhu ruangan yang bekerja berdasarkan data cuaca di internet melalui IoT. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahmat Irfan. Dan yang ketiga ada pemeliharaan prediktif. Dalam industri, AI dapat menganalisis data dari sensor IoT untuk memprediksi kapan mesin akan membutuhkan pemeliharaan, sehingga mengurangi waktu henti dan biaya perbaikan. Yang keempat, peningkatan kualitas hidup. Dalam sektor kesehatan, perangkat IoT yang dilengkapi dengan AI dapat memantau kondisi pasien secara real-time dan memberikan peringatan dini kepada tenaga medis jika ada tanda-tanda masalah kesehatan. Nah, yang kelima ada interoperabilitas AI membantu mengatasi tantangan interoperabilitas antara berbagai perangkat IoT, memungkinkan mereka untuk berkomunikasi dan bekerjasama dengan lebih efektif. Nah, kesimpulannya, IoT dan SmartThings memberikan manfaat luas seperti dalam rumah pintar, kota pintar, industri, dan kesehatan. Namun juga menghadirkan tantangan keamanan dan privasi yang memerlukan standar perlindungan data yang kuat. Secara keseluruhan, perkembangan ini terus membawa inovasi yang dapat meningkatkan kualitas hidup kita. Baik, mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, bisa dituliskan di kolom komentar. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.